Pemirsa, malam ini timnas Garuda akan menjamu Filipina di Stadion Manahan Solo dalam sebuah laga krusial untuk menentukan lolos tidaknya tim sepak bola Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024. Laga ini merupakan laga terberat karena timnas Indonesia berada di posisi kedua dengan raihan 4 poin sama dengan Myanmar yang berada di peringkat ketiga. Selain itu, Filipina juga hanya selisih minus 1 poin dari Indonesia. Lantas apa strategi pelatih Shin Tae-yong dalam menghadapi laga hidup mati melawan Filipina malam ini? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami pelatih sepak bola yang juga mantan pemain timnas, Isman Jasulme, yang saat ini sudah berada di studio. Selamat petang, Selamat Bang petang, Ije. Mbak, Mas. Ya, dan juga kami juga akan terhubung dengan pengamat sepak bola, Opan Lamara. Nanti Bang Opan Lamara akan datang ke studio, tapi kita boleh ke Bung Ije dulu. Bung Ije, melihat Indonesia Filipina malam hari ini bertanding di Indonesia, harusnya secara adrenalin atmosfer kita jauh lebih unggul. Bung Ije. Ya, insya Allah ya, secara grafik, secara statistik di Piala AFF ini tim ini sangat progres ya, terutama performanya itu yang sangat penting. Secara hasil memang statistiknya kita menurun. Pertandingan pertama kita menang, pertandingan kedua kita draw, pertandingan ketiga kita kalah. Tetapi secara performance, secara game plan yang dimainkan oleh timnas ini melalui taktikalnya sangat clear, itu terutama saat melawan Vietnam. Itu yang sangat harus dipertahankan di pertandingan malam hari ini melawan Filipina. Cuman tinggal bagaimana game plan yang diperagakan oleh Coach Shin Tae-yong itu dirubah menjadi game plan yang lebih agresif pada saat kehilangan bola. Karena kita main di home, atmosfer penonton luar biasa. Notabene juga kita kan lebih bugar dalam hal recovery dibandingkan dengan Filipina. Filipina kemarin melawan Vietnam, dia bermain sangat Spartan dan cukup lelah saya melihat, karena di menit ke 90 plus 5 mereka disamakan kedudukan oleh Vietnam. Apalagi perjalanan dari Filipina ke Solo semua. Nah, inilah sangat menguntungkan. Ini harus diambil, keuntungan ini harus diambil oleh tim pelatih untuk mendesain game model bagaimana kita terus mempressing lawan pada saat menit-menit awal sampai di babak pertama terutama. Itu yang harus kita ambil. Kita harus agresif. Dengan pola formasi 3-4-3, bagaimana Anda melihatnya? Apakah ini cukup menguntungkan bagi timnas Indonesia? Ya, saya melihat memang kan Shin Tae-yong, Coach Shin Tae-yong selalu memakai pakem 3-5-2 pertama. Tapi lebih bagus memang dirubah menjadi 3-4-3. Ini sangat menguntungkan. Hanya tinggal bagaimana starting line up-nya itu harus benar-benar pakem. Nah, saya melihat jangan dirubah lagi, terutama 3 back ini, yaitu Kadek, Ferrari maupun Doni Tripamungkas. Nah, saya melihat pengamatan saya harus di kirinya tuh harus Pratama Arhan, di kanannya harus Asnawi. Okay. Nah, Bung Ije, kami memberi judul pada sore hari ini, Marcelino Struijk tentukan nasib timnas. Apakah memang dari starting line up mereka langsung diturunkan dengan gaya permainan ofensif atau bagaimana, Bu? Ya harus. Memang kan kedua pemain ini sudah jam terbangnya sudah bagus, terutama dia sudah bermain di level senior. Apalagi Marcelino kemarin melawan Arab Saudi, dia lagi dalam top performanya semua. Nah, Struijk ini kan kemarin lebih banyak dijadikan substitution ya, dijadikan kartu as oleh Shin Tae-yong. Tetapi malam hari ini dia harus menjadikan first 11. Dia harus menjadi target man. Karena apa? Kelebihan dari Struijk ini adalah dia finishing touch-nya sangat, akurasinya sangat luar biasa. Ketenangan dengan bolanya dia sangat baik, tidak gampang panik. Nah, dia harus bermain sebagai target man. Kemungkinan kalau saya menganalisa ditopang oleh Marcelino dan Hanan. Baru nanti dua gelandang yang kuatnya itu mungkin ada Arkan Fikri dan Maulana, atau bisa Arkan Fikri dan Deltan. Tapi saya melihat lebih idealnya dengan Maulana, karena Maulana pada saat pertandingan lawan Vietnam dia sangat Spartan. Tinggal kontrol emosi mereka ini bagaimana, terutama Arkan Fikri. Dia pemain muda yang energik, tetapi kadang suka lost control. Nah, inilah
kita berharap psikologi treatment oleh tim behind the team Sintayong akan berjalan dengan baik. Tapi saya juga berharap dari 5 pemain ini yang Asnawi, Ferrari, Pratama Arhan, Struijk dan Marcelino bisa membimbing teman-temannya supaya mereka lebih tenang. Apalagi ini main home. Walaupun memang pemain muda pasti beban. Suka nggak suka mereka beban karena harus menang. Ya, kalau kita, supaya kita tidak menggantungkan dengan tim lain. Kalau kita menang, clear sudah kita akan lolos ke semifinal. Jika kita lihat pada pertandingan-pertandingan sebelumnya, sebenarnya kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyerang dari timnas Indonesia sepertinya belum produktif atau belum subur. Ini sebenarnya apa yang harus dilakukan, siapa yang harus menjadi kapten ataupun leading dalam pertandingan ini? Kembali ya, memang di tim ini tidak adanya sosok seorang leader ya, seperti di tim World Cup ya, Piala Dunia ada Bang Jai yang leader di sini. Tapi saya melihat sebenarnya ada sosok Struijk yang seorang leader, terutama dia dengan bola tenang. Marcelino juga saya bisa melihat dia sebenarnya bisa menjadi leader. Tinggal bagaimana kita tim behind the team kita nge-push mereka lebih. Treatmentnya kita, psikologi treatment kita push mereka supaya menjadi seorang leader dalam pertandingan malam hari ini. Tapi Bung Ije, yang kami khawatirkan pola strategi dari Filipina ini 4-4-3, bahkan ada ancaman besar yakni Adrian Ugelvik yang terkenal juga banyak pemain naturalisasi yang menghiasi strategi Filipina. Apakah itu menjadi benteng yang sangat kokoh yang sulit ditembus oleh Marcelino dan juga Struijk? Duet maut kita. Saya melihatnya kalau dia main di home, memang dia kemarin pakai 4-3-3. Tapi waktu saya melihat dia pertandingan pertama melawan Laos, dia pakai back 3, main 3-5-2 juga. Kalau dia main away, nah ini kan bisa berubah-berubah ya kan, kita nggak tahu. Tetapi apapun itu, mereka main dengan 4-3-3, main 3-5-2. Yang penting bagaimana pemain kita, desain game model kita jelas. Terutama pada saat kita mau menekan mereka. Kita jangan turun ke bawah. Seperti waktu lawan Vietnam kan kita turun ke setengah lapang. Akan lebih baik kita langsung tekan di atas. Terutama di 15 menit pertama kita harus tekan mereka di attacking third kita. Supaya mereka tidak bisa bermain dengan build up, dengan ball possession to goal. Kita tekan mereka bikin mereka panik, bikin mereka selalu membuat kesalahan. Itu sebenarnya kuncinya di 15 menit awal. Dan tentunya itu juga menjadi harapan kita bisa mencuri gol pertama. Betul. Ya, kita akan lanjutkan dialog kami selepas sudah. Pemirsa, kami kembali. Sambil kami tampilkan beberapa pemain di big screen kami, bisa dilihat bersama dengan Bung Ije, kita analisa per individu, bagaimana skill mereka agar kalau bahasa kami di newsroom, siapa sosok yang bisa mengacak-ngacak defensif dari Filipina. Bung Ije, bisa dari Asnawi terlebih dahulu. Pemain ini mempunyai kelebihan dengan akselerasi ya, dia agresif selalu bermain dari wing kanan. Dia sangat agresif dalam hal penetrasi dribbling maupun dalam penetrasi run-nya dia sangat agresif sehingga ini kita berharap malam hari ini Asnawi bisa agresif melalui sektor kanan pertahanan. Karakter Filipina. Ofensif, agresif juga. Betul. Oke, Asnawi. Kemudian kita beralih ke Muhammad Ferrari. Pak, ini pemain harus jadi sosok leader di pertahanan kita. Dia punya heading bola bagus, dia punya cuman memang PR dia malam ini dia harus banyak bicara, harus banyak komunikasi, mengorganisir saat bertahan dia harus banyak bicara supaya teman-temannya tetap fokus karena dia orang paling belakang, dia bisa komunikasi dengan Kadek maupun dengan nanti Doni ataupun dengan gelandang-gelandang kita. Ini bisa menjadi sosok leader. Tinggal hanya dia lebih mengontrol emosi sebagai kapten tim mungkin. Tapi kalau Asnawi main pasti kapten timnya kan Asnawi. Dua sosok ini biasanya full time. Ya, pertama, babak kedua. Iya, ini berarti kan Asnawi dan kita berharap dia Ferrari heading bolanya bagus, dia ngomong dengan pemain, dia harus bicara dengan Kadek maupun dengan Doni maupun dengan komunikasi dengan penjaga gawang Cahyadi. Perhatikan striker mereka nomor 10 atau nomor 9 atau pemain-pemain yang come from behind Blanchett, terutama nomor punggung 17 saya melihat naturalisasi yang hitam dari Filipina saya melihat. Itu yang harus kita waspadai, Bung Ije, juga. Kita bergeser dari Ferrari, kita menuju ke
Marcelino. Inilah pemain sebenarnya pemain muda harapan kita. Ini pemain sayang dia kadang-kadang lepas kontrol. Inilah tugasnya tim behind the team. Psikologi treatment dia harus kita. Kapan kamu bermain dengan agresif, kapan kamu tenang. Kadang-kadang dia lepas kontrol, dia main dribbling aja tanpa dia melihat kanan kiri. Decision makingnya yang apa yang paling penting. Itu kadang-kadang dia late mengambil keputusan, padahal dia punya naluri. Kalau dia ambil keputusannya, decision making dia cepat seperti lawan Arab Saudi, anak ini akan bermain luar biasa malam ini. Seharusnya bisa membuahkan gol untuk Betul, Indonesia. apalagi nanti dia akan didukung oleh mungkin dengan Struijk atau dengan Hanan, dia bisa kombinasi play, dia bisa finishing langsung ke kotak penalti lawan, ke gawang dengan akurasi seperti dia melawan Arab Saudi. Eksekusi yang matang dan kami sangat berharap antara duet Marcelino dan juga Rafael Struijk bisa duluan mencuri poin dari Filipina di Stadion Manahan. Beda karakternya kalau Bung IJ, kalau sudut pandang Bung IJ antara Marcelino dan juga Struijk. Kadang sama-sama tenang, kadang juga gampang terpantik oleh bedanya Struijk ini dia lebih tenang, lebih soft, lebih tidak terlalu buru-buru dengan bola. Nah, ini seharusnya dia menjadi target man untuk kombinasi play. Marcelino bisa 1-2 dengan Struijk atau Struijk bisa balik badan karena dia akurasi finishingnya lebih sangat akurat. Jadi menurut Bung IJ dengan karakteristik 4 pemain ini sebenarnya kami inginnya menampilkan ke-11 pemain yang akan jadi starting line up pada malam hari ini. Tapi dari 4 karakter ini yang menjadi pendobraknya, jadi motornya yang mana, Bung IJ? Saya melihat Marcelino. Marcelino. Marcelino, tinggal bagaimana Struijk, chemistry Marcelino dan Struijk harus berjalan dengan baik. Ya karena Marcelino dengan penetrasi dribbling, dengan pergerakan mobilitas dia tinggi, tinggal bagaimana seorang Struijk menjadi target man untuk mereka main 1-2 kombinasi play, orang ketiga bisa muncul dari belakang, atau Struijk bisa balik badan dia langsung finishing. Selama gelaran Asian Championships, Bung IJ melihatnya apakah kita lebih sering memanfaatkan bola mati semata atau memang supply bola ke Marcelino, ke Struijk sangat minim sekali? Ya itu kembali saya bilang bahwa tim ini secara game modelnya, chemistry-nya belum ketemu dari pertandingan pertama, kedua, dan ketiga. Semua gol memang dari set piece ya. Antara siapa ini Bung? Maksudnya yang belum ketemu antara siapa? Antara posisi striker? Karena kan selama ini Struijk ini lebih banyak jadi substitut ya. Dia di babak kedua atau pemain pengganti. Dan dia dipasangnya tidak menjadi target man. Karena dia selalu datang dari belakang. Nah itu yang menurut aku sehingga chemistry-nya belum ketemu kembali. Seperti layaknya waktu mereka di World Cup. Kalau berbicara di lini belakang, kita sangat mengandalkan Muhammad Ferrari. Agar tidak kebobolan seperti apa Bung? Karena kita berkaca pada saat dengan Laos cepat sekali gol tercipta hanya hitungan kurang dari 10 menit. Laos bisa membalas. Memang kan saat lawan Laos, prinsipnya pada saat kita menyerang, kita sudah mempersiapkan pertahanan awal. Berarti bagaimana berdirinya Ferrari, Kadek, dan teman, dia harus komunikasi Ferrari. Pada saat bola digeser, keseimbangan timnya juga harus dijaga terutama oleh Ferrari. Dia harus banyak bicara. Dia jangan hanya melihat bola, tapi dia juga melihat kontrol teman-teman, berdiri teman-temannya pada saat kita melakukan attack. Sehingga begitu bola dapat counter attack, tenang, kita bisa langsung intercept. Coba ini harus Bung IJ harus sambil dipraktekin di bawah nih, Bung IJ nih. Coba ditangkap sama kamera Jimmy Jeep. Kalau saya jadi backnya Filipina ya, Bung IJ mau menggocek saya gimana Bung IJ? Kita bolanya sambil kita imajinasikan ya Bung IJ ya. Saya maju ke Bung IJ. Berarti kita bikin gerak tipu dengan gerakan pertama langsung eksplosif gerakan kedua. Coba ya Bung IJ, kita coba praktek singkat ya Bung IJ. Bung IJ berarti mencoba masuk ke... Saya mungkin sebagai Marcelino. Sebagai Marcelino. Saya maju, menghadap Bung IJ. Saya bergerak gini, saya kan bergerak begini, saya langsung bikin gerakan kedua. Luar biasa. Kita kembali sesaat lagi pemirsanya di Kabar Petang.
Kita lanjutkan dialog kami dan sudah bersama dengan Bung Opan Lamara yang kali ini sudah hadir di studio. Bung Opan, selamat petang. Selamat petang. Ya, Bung Opan, ini kita lihat sudah hadir di studio memakai jaket dari timnas Argentina. Ini pertama kenapa Argentina ya? Ya, kenapa Argentina? Iya, ini filosofinya tinggi banget. Yang pertama, Argentina peringkat 1 dunia. Juara dunia 2022. Dan yang terpenting adalah pada saat itu Argentina kalah dulu di pertandingan pertama melawan Arab Saudi, kemudian bisa menjadi juara. Nah, mudah-mudahan mentalitas kita terinspirasi oleh Argentina dalam laga-laga selanjutnya, termasuk laga malam ini. Ya, 3 laga pertama, oke lah, kita tampil agak amburadul, masih agak mengkhawatirkan. Kemarin amburadul ya bahasanya, Bung ya? Buat saya amburadul. Selain dari strateginya Sinteyong, amburadul berubah terus. Penampilan kita juga sangat mengecewakan. Harus kita akui itu, ya. Melawan Myanmar hanya keberuntungan yang membuat kita menang. Di kandang sendiri lawan Laos kita ditahan imbang 3-3 dan tidak pernah terjadi sebelumnya. Kemudian tandang ke Vietnam, kita memang faktanya hanya kalah 1-0 lawan Vietnam, tapi yang kita lawan Vietnam masih tim ASEAN. Dan kalau kita lihat statistik setelah pertandingan, kita bukan hanya kalah 1-0, tapi statistik semua didominasi oleh Vietnam. Termasuk penguasaan bola. Mereka 72%, kita hanya 28%. Itu faktanya. Marcelino yang sebelumnya juga diganjar kartu merah, kini kemungkinan akan turun dan membela skuad Garuda. Ini memang Piala AFF ini memang cenderung pertandingannya sangat kasar begitu ya, Bung? Ya, semua pertandingan sama ya. Tapi ini bersifat turnamen yang hanya berlangsung kurang dari 1 bulan, kemudian jadwal pertandingan lumayan tight, sangat ketat. Contoh misalnya, sebelumnya kita hanya sempat istirahat 2, maksimal 3 hari. Kemudian kita melakukan pertandingan yang lain. Hari ini kita Indonesia mendapatkan istirahat yang lumayan panjang 6 hari. Sebaliknya Filipina hanya 3 hari. Jadi memang sangat ketat di sini. Artinya kemudian setiap tim hanya membawa maksimal 24 pemain. Artinya memang sangat ketat sehingga ya yang kita lihat ada pertarungan, ada persaingan di lapangan yang sangat ketat, sangat seru. Dan jangan lupa, gengsinya Piala AFF atau Piala Asia Tenggara ini tidak kalah dengan turnamen yang lain. Dan Indonesia belum pernah juara di sini. Sehingga mau kita lolos ke Piala Dunia, mau bagaimanapun selama kita belum menjuarai ini, maka kita belum bisa menahbiskan diri sebagai sang jawara di Asia Tenggara. Bung Opan, ini di depan mata beberapa jam lagi, kira-kira kalau lihat komposisi dari materi pemain kita kontra Filipina, peluangnya bagaimana, Bung Opan? Ya, dalam beberapa kesempatan Andromeda saya selalu mengatakan bahwa sebetulnya dengan materi yang kita bawa kali ini, harusnya kita bisa kompetitif. Kita bisa bersaing. Jika PSSI atau rakyat Indonesia hanya menargetkan kita untuk lolos ke final, apalagi yang semifinal, harusnya kita bisa. Tim ini kita sebutlah sebagai Indonesia B, ya, karena tim Indonesia A yang berlaga di kualifikasi. Iya, kualifikasi Piala Dunia grup 3 di Asia ya. Tapi bagaimanapun di tim ini ada mega bintang yang kita ajak. Yang mega bintang timnas senior juga di tim A. Ada Marcelino Ferdinand, ada Rafael Struijk, ada Ferrari di belakang, ada Asnawi Bahar, ada Pratama Arhan. Artinya 5-6 dari pemain yang selalu menghiasi timnas A kita itu ada di sini. Sehingga harusnya lebih kompetitif. Tinggal yang saya selalu koreksi adalah tentang strategi dan taktik dari seorang Sinteyong. Ya, bahwa problem yang paling pelik dari seorang Sinteyong adalah terlalu konsisten terhadap inkonsistensi. Satu-satunya pelatih mungkin di dunia ini yang selalu merubah susunan pemain dari satu laga ke laga yang lain. Sampai detik ini Sinteyong di 24 pemain yang dibawa Piala Asia Tenggara ini saja belum menemukan the winning team. Belum menemukan starting 11 yang pakem. Penjaga gawang sudah bagus di Myanmar, diganti di Solo. Lapisan back 3 belakang, Ferrari dan juga ada Kade di situ. Serta Doni udah sangat bagus. Di babak kedua saat kita menghadapi Myanmar. Masih dirubah lagi, tiba-tiba memasukkan Kakang. Kemudian juga Asnawi Bahar sudah sangat bagus di babak kedua lawan Myanmar. Dicadangkan kembali. Begitu juga di depan. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin melihat bisakah Indonesia mengatasi Filipina malam ini dengan materi yang sama, sekali lagi harusnya bisa. Tinggal bagaimana Sinteyong. Apakah masih akan terus merubah-rubah, bereksperimen, menganggap bola lagi ini lagu uji coba dalam tanda kutip? Janganlah. Bung Ijek, dengan adanya perombakan pemain ini, apakah juga akan mempengaruhi chemistry dan juga tiki-taka antar pemain? Sudah pasti ya, memang dalam teori kepelatihan siapapun pelatih selalu harus ada mempunyai first 11. Dia harus mempunyai pakem dulu 11 pemain ya. Biasanya itu pun pergantian kalau ada akumulasi, ada yang cedera atau
ada taktik lain untuk memasukkan 1 atau 2 pemain, itu pun paling maksimal. Tetapi kecuali kita di babak kedua mau merubah, tapi first 11 itu selayaknya harus ada first 11 yang sehingga chemistry terjalan dengan baik. Ya contoh yang tiga, kita kan selalu bermain dengan 3 ya, Sintayong. Waktu awal-awal kan Kadek, Ferrari dan Doni. Itu sebenarnya sudah chemistry mereka sudah ketemu, tapi pada saat melawan Laos kan diganti, berubah ada masuk Kakang kan, penjaga gawang juga diganti, penjaga gawang berubah. Itu mempengaruhi chemistry, komunikasi itu tidak mudah memang. Nah, memang itu timbul pertanyaan, tetapi kan kita tidak tahu di luar ini apa sebenarnya yang diinginkan oleh Sintayong. Itu kan tim behind tim mereka yang tahu. Kita melihat dari luar lapangan hijau, tapi apakah memang formulasinya belum pas atau menyesuaikan dengan lawan? Menyesuaikan dengan lawan yang kembali saya bilang, ya tetap harus ada first 11. Kalaupun mau ganti paling 1-2 pemain. Itu pun kecuali yang aku bilang di babak kedua kita fleksibel taktikal, kita kontrol, kita lihat perjalanan pertandingan, mungkin kita merubah taktik itu, baru bisa mungkin kita langsung masukin 2 pemain. Tetapi kalau first 11 memang saya melihat harus jarang, harus sudah pakem itu. Kayak kemarin misalnya kan Marcelino is okay, memang akumulasi, ya memang harus layak diganti first 11. Itu maksudnya yang mau first 11 itu harus digantinya itu karena injury atau akumulasi kartu, kebugaran dan sebagainya, ya kan. Itu pun perubahannya tidak radikal, tidak mengganti penjaga yang sudah tampil baik dengan penjaga yang dicoba, kemudian back yang sudah sangat solid, tidak kemasukan gol loh di Myanmar. Ngapain dirubah di Solo? Akhirnya kebobolan 3 kan? Nah, kalau kita berbicara sepak bola seperti kata coach tadi, kita berbicara tentang chemistry. Kita berbicara tentang 11 pemain di lapangan yang turun sejak menit awal yang membutuhkan kerjasama. Ini sebuah work team, kerjasama tim. Nah, bagaimana mungkin, kita pakai logika yang paling sederhana saja deh, ya, nggak usah pakai bahasa pelatih misalnya, bahwa bagaimana mungkin kekompakan, chemistry itu bisa tercipta jika dari satu laga ke laga yang lain, perubahan pemain tetap dirubah-rubah. Apalagi seperti yang saya sebut di awal tadi, ini kan kompetisi, ini turnamen yang bersifat sangat tight, sangat ketat. Hanya ada waktu istirahat 2-3 hari. Chemistry belum tercipta, iya kan? Perpaduan belum ada, kekompakan belum tercipta, dirubah lagi. Terbang ke Myanmar, ke Vietnam, dirubah lagi. Nah, entah perubahan apa lagi malam ini. Karena kejutan ini bukan hanya bagi lawan, tapi juga bagi kita pencinta sepak bola Indonesia, senantiasa dikejutkan oleh strategi Sintayong. Ya, Bung Epan, tapi bukankah pemain-pemain yang sudah diseleksi oleh pelatih itu adalah yang terbaik, Bung Epan? Sepakat, tapi seperti kata coach tadi, dan kalau kita ini sudah mengamati sepak bola, kita juga bermain bola walaupun tidak seperti coach ya, legend. Tapi kita sudah mengamati, membaca, memperhatikan bagaimana pelatih-pelatih di level dunia sekalipun. Sekali lagi, target mereka adalah memenangkan setiap pertandingan yang mereka lakoni. Apalagi jika itu pertandingan resmi. Nah, salah satu modal untuk bisa memenangkan pertandingan itu adalah squad. Kedalaman tim, squad yang tidak hanya dari sisi seperti yang Anda sebut tadi, materi pemainnya bagus-bagus, tapi kekompakan, chemistry, waktu bermain mereka bersama, itu banyak. Nah, ini yang kita tidak miliki dengan selalu berubah-ubahnya materi tim. Apalagi yang kita buat 24, memang ada 8 debutan di antara 24 tim ini, di antara 24 pemain ini. Bolehlah debutan itu kita berikan kesempatan untuk bermain. Tapi seperti kata coach tadi, target pertama adalah kemenangan. Turunkan tim terbaik sejak menit awal, begitu kita sudah meraih kemenangan, selisih gol sudah mulai agak jauh, beri kesempatan kepada yang bermain untuk yang debutan. 5-10 menit cukup. Nah, sekarang kita ngomong debutan. Malam ini mudah-mudahan coach bisa memberi kesempatan kepada salah satu pemain yang tampil mentereng selama AFF ini, yakni Victor Detan di sisi kanan. Beri kesempatan Detan sejak menit awal. Karena keberadaannya di Vietnam saja, begitu Detan masuk, maka keberadaannya langsung membuat barisan pertahanan Vietnam porak-poranda tuh. Harusnya jadi catatan STI malam hari ini. Betul. Baik, jadi Detan. secara Rivaldo Pakpahan juga ya, tapi Rivaldo katanya kemarin sempat cedera kalau tidak salah, kurang bugar. Jadi Bung Ije malam hari ini kira-kira berapa skor yang akan kita dapatkan? Kembali kalau game model yang dibuat malam ini, yaitu bertahan tapi agresif. Bertahannya di attacking third, di depan langsung di atas, karena kita harus main di home pertama,
penonton luar biasa, buat pemain-pemain Filipina panik. Nah, kalau itu bisa dijalanin dengan baik, organisasi timnya, lini per lininya pendek merapat, pada saat pressing komunikasi berjalan dengan baik, ya insya Allah saya yakin saya optimis tim ini akan memenangkan pertandingan. Kalau skor ya mudah-mudahan bisa 2-0. Ya. Membuat pertahanan yang cukup kuat hingga membuat Filipina sulit untuk membuat gol. Berapa kira-kira untuk pertandingan nanti? Ya, kembalikan formasi pada 3-4-3. Tempatkan penjaga gawang tetap pada Cahya Supriyadi, kemudian ada Doni sisi kiri, kemudian Ferrari dan juga Kade di tengah. Kemudian tempatkan 4 pemain di tengah. Ya, langsung paksang tuh yang terbaik. Di sisi kanan ada Husnei Bahar, kemudian sisi kiri Pratama Arhan. Jangan lagi dibolak-balik. Arhan tiba-tiba muncul di kanan. Padahal sejatinya selama ini Arhan di kiri. Kemudian di depan tempatkan 3 pemain sekaligus. Marcelino sudah kembali, tempatkan di wing kiri. Kemudian Struijk menjadi target man. Kemudian sisi kanan itu dia Victor Detan. Kalau kita ingin langsung merepotkan Filipina sejak menit awal di babak pertama nanti malam. Jadi berapa skor Bang? Bantai Ya, kalau menang misalnya banyak. dengan materi pemain yang saya sebutkan ini tadi, saya yakin kita menang. Walaupun mungkin tidak mudah karena Filipina juga menunjukkan bagaimana kelas mereka di grup ini, grup B ini, Filipina tidak pernah terkalahkan, walaupun tidak pernah menang. Tapi mereka bisa menahan imbang Vietnam loh. Artinya mereka tidak mudah untuk ditembus. Ya 1-0 lah, paling tidak. Yang penting kita menang. Ya. Filipina datang untuk menang, tapi Indonesia juga tidak mau itu kalah kan catatan, kita juga. jika tidak ada eksperimen dari Sinteyong malam nanti. Kalau Sinteyong kembali melakukan eksperimen, penjaga gawang diganti, lini belakang dirubah, lini tengah, Asnawi tidak main dari awal, Arhan di kanan, ya nggak ada jaminan kita bisa mengalahkan Filipina. Tapi tidak ada jaminan juga Indonesia akan kalah. Kita harus tetap optimis. Oh iya Bapak. dong. Terima kasih. Bung juga waktunya. Kita buat Filipina kena mental Bapak ya. Iya, amin. Optimis kita, 10 tahun kita kalah loh, 4-0 lawan Filipina. Jangan sampai. Ini Jangan memori sampai. buruk yang tidak boleh terjadi lagi. Terima kasih Bung Opa Lamara dan juga Bung IJ sudah bergabung di Kabar Petang. Thank you Bung. Salaman dong. Oh, salaman. Ini salaman sudah bantai 3-0 Filipina katanya.